Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, jiwa kita, jiwa manusia, seperti yang pernah saya jelaskan, pada dasarnya cenderung kepada hal yang negatif, terutama ketika dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya-upaya untuk menjaganya tetap bersih, tanpa ada upaya-upaya untuk mengarahkannya ke hal yang positif seperti upaya pembinaan, upaya dakwah dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dalam bahasa Al-Quran biasa disebut dengan ammaratum bisu. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa pada dasarnya cenderung la ammaratum bisu, memerintahkan kepada hal yang tidak baik. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, perlu upaya-upaya dari kita untuk menjaga atau membuat agar jiwa kita tetap bersih, sehingga ketika ajal menjemput kita, kita termasuk ke dalam kategori an-nafsul mutmainah, jiwa yang tenang. Seperti yang sudah saya jelaskan pada beberapa video sebelumnya, bukan an-nafsul lawamah. Jadi mudah-mudahan tidak termasuk ke dalam kategori an-nafsul lawamah. Apa itu an-nafsul lawamah? Kata lawamah itu merupakan sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu satu bentuk kata yang menunjukkan arti sangat. Contohnya kata alim yang artinya orang yang mengetahui atau orang yang berilmu. Sighah mubalaghahnya alamah, yang berarti orang yang sangat mengetahui atau orang yang sangat berilmu. Di kita sering digandengkan alim al-alama, al-alim al-alamah, orang yang berilmu dan orang yang sangat berilmu. Nah, kata lawamah ini sighah mubalaghah dari kata laim yang artinya mencela, mencaci. Jadi lawamah artinya yang sangat mencela atau sangat mencaci. Nah, kenapa disebut dengan lawamah? An-nafsul lawamah, jiwa yang mencaci, jiwa yang mencela, jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Karena ketika setiap kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas seluruh amal perbuatan kita, yaitu setelah kematian nanti atau setelah memasuki fase kehidupan akhirat. Nah, maka jiwa lawamah tadi, an-nafsul lawamah tadi, menyesali atas perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan ketika di dunia, atas perbuatan-perbuatan dosa, atas keburukan-keburukan, bahkan sebagian orang atas kekafiran yang dulu dia lakukan ketika diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kehidupan dunia. Nah, maka mereka menyesal. Kenapa dulu saya seperti ini? Kenapa dulu saya nggak beriman? Kenapa dulu saya nggak berbuat baik? Kenapa dulu saya tidak menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, maka orang yang seperti ini atau jiwa yang seperti ini disebut dengan jiwa lawamah, an-nafsul lawamah.
Nah, maka ketika menyebutkan tentang nafsu lawamah ini dalam surat Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkannya dengan kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan di akhirat nanti, dengan menyebutkan atau bersumpah dengan hari kiamat, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Banyak mufasir yang menyebutkan atau menafsirkan bahwa huruf lam di sini berkaitan dengan perkataan sebelumnya, ya, perkataan yang tidak disebutkan. Jadi maksudnya tidak seperti itu. Tapi aku bersumpah biyaumil qiyamah, dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan tidak seperti itu. Tidak seperti itu ini maksudnya perkataan orang-orang kafir yang mengingkari adanya kebangkitan, yang mengingkari bahwa setelah mati nanti, kemudian datang hari kiamat, tulang belulang yang sudah berserakan itu akan disatukan kembali dan akan dibangkitkan kembali. Nah, maka di sini Allah menegaskan tidak seperti itu. Tapi aku bersumpah bin nafsil lawamah, bersumpah dengan jiwa al-lawamah, jiwa yang menyesali dirinya. Walaupun sejatinya saudara-saudara sekalian, bahwa ketika di akhirat nanti hampir semua orang menyesali, walaupun orang yang beriman sekalipun menyesali. Kenapa? Karena menyesali kenapa tidak lebih melakukan lebih dari itu. Yang sudah taat menyesali kenapa tidak melakukan ketaatan yang lebih. Nah, apalagi orang yang tidak taat, apalagi orang yang fajir, orang yang berbuat dosa, apalagi orang yang kafir. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia mengira? Ya, ini sejalan dengan anggapan orang-orang kafir yang tadi yang saya sebutkan, yang mereka menganggap bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian, atau bahwa yang mengingkari bahwa setelah kematian nanti datang hari kiamat, tulang belulang yang sudah berserakan itu akan dikumpulkan lagi, disatukan lagi, kemudian akan dibangkitkan lagi. Maka Allah di sini menjawab, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah anggapan mereka. Tidak seperti itu. Bahkan jangankan hanya mengumpulkan tulang belulang yang notabene lebih besar, lebih gampang, bahkan yang kecil, yaitu ujung-ujung jari, yang lebih rumit, qadirnya Allah mampu ala an nusawwiya banana. Nusawi dari kata sawa yusawi, ay ja'alahu sawiyan la iwaja fihi. Jadi menjadikannya sempurna kembali, tidak ada kekurangan sedikit pun. Jadi Allah mampu untuk mengumpulkan kembali, menyatukan kembali ujung-ujung jari kita manusia yang sudah berserakan, bahkan sebagian sudah hilang dan dimakan ulat. Allah mampu untuk menyatukannya kembali dengan sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun, sama seperti sebelumnya.
Nah, inilah saudara-saudara sekalian, satu hari di mana setiap kita, setiap jiwa, setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Bagi jiwa yang baik, jiwa yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan fi isyatir radiyah, dalam kehidupan yang senang, atau radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara bagi orang atau bagi jiwa yang tidak baik, yang penuh dengan dosa, apalagi kekafiran, maka akan menyesali atas perbuatan-perbuatannya ketika di dunia, hidup di dunia. Demikian saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam kategori an-nafsul mutmainnah, yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadana wa iyyakum ajmain ila siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.